Apa kabar anak-anak ibu? Sehat? Tetap semangat? Iya, tetap semangat. Nah, kemarin kita sudah ujian tengah semester. Hari ini kita lanjutkan lagi pelajaran kita yang baru ya nak. Agar pelajaran hari ini mudah kamu pahami, kita minta kemudahan kepada Allah ya nak. Ayo kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihah. Amin. Pelajaran 8 dengan tema senangnya berakhlak terpuji, subtema berbaik sangka. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah agar kamu dapat 1. Menjelaskan makna berbaik sangka, 2. Menyebutkan contoh-contoh berbaik sangka. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sangka artinya duga atau taksir. Jadi, berbaik sangka adalah menduga yang baik terhadap sesuatu. Seorang siswa harus berbaik sangka atau berpikir positif terhadap orang tua, guru, atau temannya. Berpikir positif adalah perilaku terpuji. Lawan kata berbaik sangka adalah berburuk sangka atau berprasangka. Siswa yang baik akan menghindari prasangka buruk terhadap orang lain. Berbaik sangka disebut husnuzon, sedangkan berburuk sangka disebut juga su'uzon. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita berburuk sangka seperti yang terdapat pada Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minaz-zon. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Inna ba'daz-zanni itsm. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Wala tajassasu wala yakhtab ba'dukum ba'da. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Wattaqullah. Dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Dalam Quran surah Al-Hujurat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingatkan kita agar menjauhi prasangka buruk. Jangan mencari-cari kesalahan dan kejelekan orang lain, karena apa yang kita sangkaan belum tentu kebenarannya. Di samping itu, diri kita belum tentu lebih baik dari orang yang kita jelek-jelekkan tersebut. Nah, ayat yang tadi juga yaitu Quran surah Al-Hujurat ayat 12 didukung pula oleh hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iyyakum wazzonna fa inna zona akdzabul hadis wala tajassasu. Yang artinya, hati-hati kalian dari prasangka buruk, karena zona atau prasangka buruk itu adalah sedusta-dusta ucapan. Dan janganlah kalian memata-matai. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dengan demikian, kita tidak menjelek-jelekkan teman kita yang ada di sekolah atau di lingkungan rumah. Pikiran kita hendaknya tidak dipenuhi oleh pikiran-pikiran yang negatif. Sebaliknya, kita berpikir positif, jernih, dan mendoakan kebaikan untuk diri sendiri dan orang lain. Berbaik sangka itu terdiri dari berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbaik sangka kepada diri sendiri, atau berbaik sangka terhadap lingkungan sekitar kita, apakah orang tua, tetangga, atau teman-teman.
Contoh berbaik sangka. Pertama, tanpa curiga, Yuli meminjamkan uang jajannya kepada Rina untuk membeli pulpen. Ini merupakan contoh berbaik sangka kepada teman. Kemudian, contoh yang berikutnya, Andini menerima peraturan orang tuanya untuk bangun pagi agar bisa sholat subuh berjamaah dan membersihkan tempat tidur sendiri. Ini merupakan contoh berbaik sangka kepada orang tua. Contoh berikutnya, Rudi memahami temannya Andika yang menolak diajak bermain karena ternyata Andika sedang sakit. Nah, ini contoh berbaik sangka kepada teman. Contoh yang berikutnya, Kiki sedih ibunya sakit, tetapi dia tetap sabar dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala serta meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala akan segera menyembuhkan ibunya. Nah, ini contoh berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh berikutnya adalah Kais belajar dengan giat dan sungguh-sungguh agar dia bisa menjawab semua soal ujian besok. Nah, itu artinya dia berprasangka baik kepada dirinya sendiri. Hanya dengan belajar bisa menjawab soal ujian besok. Nah, tugas anak-anak ibu hari ini adalah carilah contoh masing-masing perbuatan berbaik sangka kepada A. Allah Subhanahu wa taala, B. orang tua, C. teman, dan D. diri sendiri. Pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Minggu depan kita lanjutkan lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pertemuan berikutnya ya, Nak.